Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk Pak Wid dan mahasiswa teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sambungan penahan momen. Saya Arya Pascal Purwakusuma, NIM 19B10014. Kali ini kita akan menggunakan contoh 13.4 dengan soal desainlah sebuah sambungan balok kolom antara balok WF 300-150 dengan kolom WF 200-200 digunakan mutu baja BJ37 dan untuk bautnya A325 diameter 19 mm dengan ulir pada bidang geser. Diketahui momen ujung sebesar 15 kN det dan 30 kNm L. Baik. Gaya geser ujung yang bekerja sebesar 20 kN D dan 50 kN L. Lalu untuk propertis penampang WF 300-150 memiliki tebal flange 9 mm, tebal web 6,5 mm, dan untuk WF 200-200-nya TF sebesar 12 mm dan tebal web TW sebesar 8 mm. Ini untuk properti dari mutu bajanya dan mutu baut. Kita akan menggunakan FU-nya ya. FU 370 MPa untuk baja 37 dan A325. Kuat tarik FU sebesar 825 MPa. Untuk penyelesaiannya kita pertama menghitung momen dan gaya ultimate. Rumusnya sama, yaitu dengan kombinasi biasa, yaitu 1,2 D dan ditambah 1,6 L, maka sama dengan 1,2 dikali 15 ditambah 1,6 dikali 30 untuk momen, dan 1,2 dikali 20 ditambah 1,6 dikali 50 untuk gayanya. Hasilnya 66 kN untuk momen dan untuk gaya ultimate sebesar 104 kN. Lalu kita menghitung tahanan. Yang pertama ada tahanan geser. Rumusnya PRN sama dengan 0,75 dikali 0,4 FUB dikali AB. FU tadi tahanan tarik dari baut, yaitu sebesar 825 MPa, dan untuk AB itu luas penampang dari bautnya tadi diameternya 19 mm, maka bisa kita cari luasnya seperempat pi D kuadrat, hasilnya menjadi 283,64 mm kuadrat. Lalu kita dapat hitung hasilnya untuk satu bidang geser sebesar 70,2 kN, dan untuk dua bidang geser kita langsung kali 2, hasilnya menjadi 140,4 kN. Lalu untuk tahanan tumpu, untuk tahanan web rumusnya 0,75 dikali 2,4 dikali FUP dikali DB dikali TP. Untuk FUP-nya itu udah ditahan menjadi kuat FU-nya baja 370 MPa, lalu DB adalah diameter baut 19 mm, dan TP itu tebal dari webnya WF 6,5 mm. Untuk tahanan tumpu flange rumusnya sama, hanya berbeda di TP-nya. Kita menggunakan tebal flange sebesar 9 mm.
Hasilnya untuk web 82,2 kN dan untuk tumpu flange sebesar 113,8 kN. Lalu yang terakhir ada tahanan tarik. Rumusnya 0,75 dikali 0,75 dikali FUB dikali AB. Untuk FUB berarti kuat tarik baut dan AB sama seperti tadi, luas menampang dari bautnya. Kita langsung dapat hitung sama dengan 0,75 dikali 0,75 dikali 825 dikali 283,64, hasilnya 131,6 kN. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Ada perhitungan siku penyambung atas dan bawah. Kita coba menggunakan 2 buah baut untuk pada masing-masing profil siku, sehingga D sama dengan M per 2T. M tadi hasil dari momen ultimate sebesar 66 kN meter ya. Kita kali 10 pangkat 3 karena kita akan konversi menjadi milimeter. Dan untuk T itu tadi dari hasil tahanan tarik sebesar 131,6 kN. Hasilnya menjadi 250,76 mm. Kita pakai dengan 400 mm. Lalu jarak baut terhadap flange atas balok sama dengan setengah dikali 400 dalam kurung 400 dikurangi 300. 300 tadi dari profil WF-nya, maka sama dengan 50 mm. Untuk profil siku kita pakai profil 100-214 sehingga A sama dengan 50 dikurangi T siku dikurangi R siku. Untuk T dan R kita dapat melihat di tabel profil, yaitu seperti ini. Ini ya, ada 14 dan 15 dalam milimeter. Lalu hasilnya menjadi 21 mm. Dengan D sama dengan 400 mm, maka gaya yang bekerja pada profil siku adalah T sama dengan M per D sama dengan 66 dikali 10 pangkat 3 kN mm per 400 mm. Hasilnya 165 kN. Kita lanjut. Gaya ini menimbulkan momen pada profil siku sebesar M sama dengan setengah dikali T dikali A. Kita sudah menemukan tadi untuk T 165 kN. Kita jadikan Newton, maka dikali 1000, 10 pangkat 3. Dan untuk A tadi sudah ketemu 21 mm, maka hasilnya menjadi 1.732.500 Newton mm. Kapasitas nominal penampang persegi adalah PMN sama dengan 0,9 dalam kurung BD kuadrat per 4 dikali FY. Maka kita dapat pindah ruas rumusnya menjadi, untuk mencari B, menjadi B sama dengan 4 dikali VMN per 0,9 dikali FY dikali D kuadrat. FY tadi dari baja 240 MBA. Untuk D tadi dari D siku diketahui dari profil baja, maka 14 mm. Dan untuk VMN kita pakai momen yang kita barusan cari di atasnya itu. Hasilnya menjadi 163,7 mm. Kita bulatkan ke atas menjadi 200 mm. Maka kita gunakan siku
100 214 dengan panjang 200 mm pada flange kolom. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu perhitungan sambungan. Untuk sambungan pada flange balok, kita hitung dulu gaya geser pada flange balok, yaitu sebesar 66 dikali 10 pangkat 3 kilonewton milimeter per 300 mm, itu dari profil baja WF-nya, sama dengan 220 kilonewton. Maka untuk jumlah bautnya untuk satu bidang geser sama dengan 220 dibagi 70,2. 70,2 dari hasil tahanan geser untuk satu bidang geser. Maka hasilnya 3, sekian, kita bulatkan menjadi 4 buah baut. Lalu untuk perhitungan sambungan web balok dengan siku, karena tahanan dua bidang geser untuk sebesar 140,4 kN lebih besar daripada tahanan tumpu web, maka kita pakai tahanan tumpu untuk sambungannya, perhitungan sambungan. Maka besarnya menjadi 104 dibagi 82,2. Untuk 104 itu tadi dari gaya geser ujung ultimate-nya. Kita hitung di awal sebesar 104 kN. Hasilnya kita bulatkan menjadi 2 buah baut. 1 koma. Untuk sambungan yang terakhir yaitu sambungan web balok dengan flange kolom. Tadi kita sudah hitung untuk tahanan gesernya sebesar 70,2 untuk satu bidang geser. Lalu untuk besarnya jumlah baut menjadi 104 dibagi 70,2 itu menjadi 1 koma, maka kita bulatkan lagi menjadi 2 buah baut. Nah, ini untuk gambar penampangnya dari kolom dan balok. Juga ada profil sikunya 100-200. Seperti yang tadi sudah kita hitung untuk sambungan pada flange balok itu jumlahnya 4. Nah, ini flange balok jumlahnya 4. Kita bisa lihat di tampak sampingnya jumlahnya ada 4. Lalu untuk sambungan web balok dengan siku, ini web balok, ini sikunya, profil siku jumlahnya 2 untuk satu bidang geser ya. Maka di bawah juga ada satu lagi sikunya, maka jumlahnya masing-masing 2. Lalu yang terakhir sambungan web balok dengan flange kolom. Ini web balok, flange kolom. Maka bisa kita lihat pada tampak sampingnya. Untuk atas masih ada 2, yang bawah kita lihat juga ada 2. Terima kasih untuk Pak Wed dan teman-teman atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.